ketenangan. Tahu nggak Bu? Kita butuh tenang. Tuh, dua, tiga, tenang. Coba diulang sekali lagi. Mau tenang? Ingat ya. Udah meninggal. Butuh ketenangan. Udah meninggal. Udah tenang di sana. Kata-kata yang kita gunakan apa? Udah tenang di sana. Salamun hiya tamat lail fajar. Damai, tenang. Salat khusyuk, tenang. Orang menikah supaya dapat ketenangan. Namanya sakinah. Semua tenang. Mau tenang, lakukan 4. Tulis. Jangan direkam. Kalau direkam memorinya penuh, saya yang dihapus. Tulis. Ketenangan ada 4. Untuk meraih ketenangan, lakukan 4 hal. Kita akan tenang. Mau ngapain kita? Khusyuk, tenang. Semuanya tenang. Bu, gak usah. Banyak orang celaka karena tidak tenang. Betul tidak? Tersiksa karena tidak tenang. Makanya ketenangan itu penting. Tulis Bu. Untuk meraih ketenangan lakukan 4. 1. Laksanakan kewajiban. Jangan pernah menunda kewajiban. Tidak akan tenang orang. Baik itu kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada diri, begitu pula kewajiban kepada sesama. Ibu, tenang ya. Memang materi saya ini untuk bulan ini memang ketenangan. Dimanapun saya bahas masalah ketenangan. Nanti mungkin bulan depan beda lagi. Ingat ya Bu, tanggal 20 itu malam 1 Rajab. 20 Desember ini. Gak kerasa loh Bu. Malam 1 Rajab. Bu, tulis. Mau tenang, laksanakan kewajiban. Ya Bu. Laksanakan kewajiban. Bu, saya mau tanya. Tenang gak kalau kita sudah sholat? Tenang gak kalau semua utang sudah dibayar? Kan itu kan kewajiban. Kalau udah bayar cicilan, tenang gak? Udah bayar iuran semuanya, PBB, listrik, tenang gak? Udah belanja bulanan, tenang gak? Udah tenang gak? Itu. Mandi, beres-beres, itu untuk diri. Kepada Allah, salat, utang puasa udah dibayar, tenang gak? Tenang. Udah Bu, kita utamakan dulu prioritas. Apa? Kebutuhan primer dulu. Kebutuhan pokok. Barulah sekunder, tambahan. Barulah kemewahan. Nggak usah bermewah-mewah kalau banyak utang. Kita butuh tenang. Kenapa tenang? Nggak ada utang. Nggak ada beban. Bangun tidur, apa dulu yang prioritas kita lakukan? Seperti itu. Enak itu. Kalau kita bangun tidur, salat dulu ya. Salat tahajud dulu deh. Betul tidak? Udah kelar, barulah yang lain. Baiklah, yang kedua, karena waktu. Saya tidak bisa lama Bu, cuma sampai jam 12. Jarum panjangnya. Bu, karena habis ini saya harus ke Bekasi lagi. Maaf ya Bu, ulang. Ada pengajian di sana. Ketemu lagi dia. 2. Mau tenang? Mau tenang? Beramal. Ibu, kalau kita tidak boleh tidak ada amal. Ingat Bu, amal itu semacam bekal buat kita Bu. Tulis, amal itu ada 3. Masya Allah ada bapak-bapak. Luar biasa. Tetap ibu-ibu yang unggul ya.
kayak itu kita tidak boleh tidak punya pengajian, Bu. Baru aja aku diceritain sama si Mikdad. Kan Mikdad tinggalnya dekat sini. Kata Mikdad, Ustaz itu ada fotonya dekat rumah saya. Anak saya itu TK-nya di TK Aqsa. Hah? Dalam hati, oh di sini ya. Baru saya sadar. Bu, bagus banget masjidnya ya. Bagus, adem, tenang. Berasa, pasti banyak duitnya. Siapa dulu dong pengurusnya? Marmer. Marmer, Bu. Bu, lanjut. Beramal. Amal itu ada 3. Yang pertama amal soleh. Amal soleh itu bermanfaat. Apa artinya soleh? Berguna ataupun bermanfaat. Soleh itu, kayaknya sarung saya nggak beres deh. Ustadz, Ustadz kayaknya butuh tutorial ya, tutorial mengencangkan sarung. Iya dong. Saya tuh kalau ada mencong sedikit aja aku gak suka. Daman. Bu, tulis. Amal ada 3. 1, amal soleh. Apa artinya soleh? Berguna. Semua yang berguna namanya soleh. Iya. Makanan soleh. Berguna. Pak soleh itu berguna. Soleh artinya berguna. Ada kue, berguna gak ini kue? Nah soleh. Kalau dia basi, enggak soleh lagi. Itu soleh. Jadi semua soleh. Makanya kalau ada di jualan buku, apalagi makanan itu ada tulisannya kadaluarsa. Itu masa solehnya. Masalah bergunanya. Maka soleh itu berkaitan dengan manusia. Bermanfaat buat nusa dan bangsa. Itu soleh. Yang kedua, amal ibadah. Kalau amal ibadah kaitannya kepada Allah. Hablu minallah wa hablu minan nas. Hubungan kepada Allah namanya amal ibadah. Yang berkaitan dengan manusia namanya amal soleh. Anak itu soleh loh. Berguna. Tuh, ibu itu ibu soleha. Ibu yang berguna. Jadi kalau ibu kerjanya cuma makan tidur, tidak soleh. Tidak soleha. Ini bagus ini. Kelihatannya begini, tapi ada pintu di sini. Itu hidden gem. Hidden gem, pintu hidden gem. Pintu tersembunyi gitu, Ustaz. Karena kenapa? Tidak boleh tidak ada pintu di depan imam. Sunnahnya itu ada pintu di depan imam. Kalau imamnya mencret, lari kemana? Iya. Kan yang imam bukan malaikat. Iya. Jamaah. Lanjut. Yang ketiga. Tapi tunggu dulu. Kita masuk kaitan ke pertama tadi amal apa tuh, Bu? Amal saleh. Artinya amal yang berguna. Yang bermanfaat kan. Nah, tapi kalau amal ibadah. Amal yang hubungannya kepada Allah. Amal ibadah. Tapi syaratnya ada 2. Nanti jadi ibadah kalau 2 syarat ini terpenuhi. Semuanya. Bu, saya lihat handphone. Bisa jadi ini jadi ibadah, bisa jadi enggak. Tergantung syaratnya 2. Yang pertama syaratnya untuk jadi amal soleh, amal ibadah adalah karena Allah. Harus karena Allah. Makanya semua niat ada kalimatnya lillahi ta'ala. Kalau bukan karena Allah enggak masuk soleh. Ibu duduk di sini, ibu karena siapa? Karena Allah. Ah udah aman. Dapat ibadah. Dapat pahala.
Bukan karena ada Dude Erlino. Oh ya, bukan karena ada saya. Tapi harus karena Allah. Masya Allah. Udah gede ya. Yang berikutnya. Rukunnya, syaratnya. Syaratnya kalau dikategorikan jadi amal ibadah. Yang kedua harus sesuai tuntunan Rasul. Coba dia. Saya duduk mengikuti sunnah Nabi. Maka jadi pahala. Iya. Pakai baju. Kalau dari bawah ke atas itu sunnah Nabi. Jadi kalau pakai baju kancingnya dari bawah ke atas ya Bu. Bukan dari atas ke bawah. Ibu pakai kancing baju dari mana? Salah. Sunnahnya itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Resleting kan gitu. Kalau dibuka dari atas ke bawah. Kalau masangin dari bawah ke atas. Jadi ibu selama ini dari atas ke bawah. Berarti ibu pakai jilbab dulu baru pakai celana. Dari bawah dulu. Apa itu? Enggak boleh dari bawah ke atas. Kalau buka baju dari atas ke bawah. Oke? Ibu resletingnya kebalik ya. Inilah yang harus dicamkan. Makanya sering-sering pengajian. Ya. Yang ketiga. Namanya amal jari. Ya. Ini poin ketiga. Kan ibadah itu cuma 2 tadi. Karena Allah sesuai tuntunan Nabi. Sekarang kita mulai. Amal ibadah. Dengerin. Dengerin. Mau tenang? Lakukan 4. Mau tenang? Lakukan 4. 1. Laksanakan kewajiban. 2. Beramal. Sekarang amal ada berapa? 3. Makanya nulis. Kalau nggak nulis pusing ibunya. Nulis. Yang pertama amal apa Bu? Amal soleh. Yang kedua? Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Amal jariah. Apa artinya jariah? Yang mengalir terus. Ibu, kita ini mohon maaf. Dibatasi waktu. Dibatasi usia. Kalau kita meninggal, udah tutup amal kita. Amalnya apanya yang ditutup? Amal ibadahnya, amal solehnya. Makanya kita butuh 1 amal. Yang ketiga ini. Amal yang berkaitan kepada manusia tertutup. Amal yang berkaitan kepada Allah tertutup. Karena kita udah meninggal. Maka 1 amal yang kita harus siapkan. Namanya amal jariah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Apa artinya jariah? Mengalir terus. Walaupun kita sudah meninggal, mengalir. Yang pernah nyumbang ini, selama dia ada di sini, selama itu yang nyumbang dapat pahala. Hebat ini yang nyumbang ini. Mana ada marmer menyala kecuali ini. Bu, nih yang nyumbang ini. Makanya kalau ada sumbangan-sumbangan itu kita lihat tuh. Makanya dengerin. Shh. Amal jariah itu ada 3. Ada pilihan ini. Apa-apa, namanya juga anak-anak. Nih. Enggak apa-apa. Ya. Nih, kamu batuk-batuk, minumlah.
Mohon maaf saya puasa. Saya puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Udah 7 tahun. Makanya minta maaf jamaah. Jangan pernah nyiapin makanan. Bungkusin. Saya puasa karena saya tidak nikah lagi. Tidak boleh laki-laki tidak punya pasangan. Nggak boleh. Makanya istri saya meninggal, kata Nabi menikahlah kalau tidak sempat puasa. Jadi jalur yang saya pakai adalah puasa. Karena saya fokus membesarkan anak. Iya, ada 4 anak, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Ibunya meninggal. Makanya saya fokus membesarkan. Daripada saya nikah lagi terus anak saya tidak terurus. Kan udah nikah. Kalaupun takdir menentukan saya nikah lagi apa boleh buat. Tapi kalau sebisa mungkin pertahankan lewat jalur puasa. Ya Bu ya. Jamaah. Kenapa saya curhat ya? Tulis. Yang pertama apa Bu? Amal jariah. Yang pertama. Jadi ada 3 amal jariah. Mohon maaf ya Bu. Saya jam 10 harus tinggalin ya. Menuju ke Bekasi. Tuh. Nangis dia itu. Nggak apa-apa. Supaya bulan depan datang lagi. Bagus ya masjidnya. Saya senang masjid sebagus ini karena kenapa? Buat kita dulu. Betul tidak? Iya. Bagus ini. Pembinaan. Membangun masjid itu gampang. Yang susah itu membina jamaah. Buat apa mestinya besar, cantik, kalau nggak ada isinya. Ini yang penting nih, pembinaan. Masya Allah, tabarakallah. Bu, ada berapa amal jariah? 1, anak soleh. Tadi kan ada konsepnya soleh. Apa artinya soleh? Berguna. Jadi yang pertama, anak soleh. 1, 2, 3, anak. Coba diulang. Sekali lagi. Tahu gak anak soleh? Kita udah meninggal karena kita punya anak soleh. Dialah yang melanjutkan kebaikan kita. Dengerin dulu. Jangan kepikiran anak soleh itu anak kandung. Anak siapapun yang jadikan soleh dari kita, itu jadi jariah kita. Yang mana itu anak soleh? Anak kandung boleh. Didik dia. Anak murid. Gak punya anak soleh. Gak punya anak kandung. Bikin anak murid. Gak punya anak murid. Bikin usaha. Pekerjaannya namanya anak buah. Gak punya anak. Ambil anak ponakan. Dijadi anak angkat. Ya Bu. Sebaiknya kalau mau ambil anak angkat. Anak yang masih bayi. Kalau udah kumis susah diangkat. Ngerepotin. Ya Bu ya. Paling bagus istri mencari anak angkat dari sisi keluarganya dia. Ponakannya. Supaya jadi mahram. Betul tidak? Suami cari anak laki-laki yang dari jalurnya juga kan. Jadi enak. Ya gitulah. Nah perempuan maksudnya. Kalau laki-laki bagusnya dari keluarga perempuan. Supaya aman dia buka jilbab. Kan kita tidak tahu di rumah nanti. Masa kita pakai jilbab terus di depan anak-anak? Betul tidak? Karena ada aurat besar, ada aurat kecil. Baiklah karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang kedua. Namanya ilmu yang bermanfaat. Makanya saya minta tolong ibu nulis kalau pengajian. Supaya jadi jariah. Minimal ibu lihat tulisannya bisa langsung diamalin. Betul tidak? Otak kita ini nggak bisa nampung. Sebenarnya sih otak ini yang kita gunakan sampai mati cuma 50%. Iya. Cuma lupanya itu. Tapi nggak usah marah dengan lupa.
Allah ciptakan lupa untuk kebaikan kita. Seandainya tidak ada sifat lupa, stres kita. Kenapa? Mengingat masa lalu. Yang buruk-buruk. Betul tidak? Untung Allah berikan sifat lupa. Lumpuhkanlah ingatanku. Supaya apa, Bu? Supaya tidak stres. Yang baik sama kita ingat. Tapi yang buruk sama kita lupakan. Supaya kita jadi pemaaf. Kalau perlu, kebaikan kepada orang kita lupakan. Supaya kita tidak riak. Ya Bu ya. Nah, keburukan kita kepada orang kita ingat. Supaya kita tidak ulangi. Dan bisa meminta maaf. Iya. Bu, yang ketiga. Amal jariah yang ketiga adalah sedekah jariah. Tulis Bu, sedekah jariah ada 7. Silakan dipilih. Sedekah jariah ada berapa Bu? Tulis 1 wakaf. Apa itu wakaf? Sesuatu yang dimanfaatkan untuk orang banyak. Dan wakaf itu tidak bisa dijual. Nggak bisa dijual. Makanya abadi dia wakaf itu. Terus menerus. Masya Allah. Bu, punya wakaf nggak? Wakaf jam dinding ah? Tuh. Yang wakafin itu luar biasa. Wakaf apa gak? Kursi yang dipakai orang yang duduk. Wakaf itu bisa dan tidak bisa dijual wakaf. Bu, sampai kapanpun tidak bisa dijual wakaf itu. Yang kedua, masjid. Orang yang nyumbang masjid itu jariah. Ya, makanya tidak gampang orang mengurus masjid, pengelolaannya itu. Ya Bu ya. Ibu, Bu, yang ketiga. Ini nomor berapa sih kodenya? Aku mau masuk nih. Yang ketiga. Yang kedua apa tadi? Masjid. Nyumbang masjid. Saya mau nanya, kira-kira masjid ini 100 tahun masih ada kan? 200 tahun masih ada? Sampai kiamat masih ada di masjid? Ya. Satu pertanyaan saya, ibu kira-kira 50 tahun kemudian masih hidup? Maka panjangkan umur ibu lewat ini. Ibu Kartini usianya cuma 23 tahun. Ibu Kartini usianya cuma 23 tahun. Saya ketemu cucunya kemarin. Hah? Jadi Ibu Kartini itu usianya 25? Enggak Ustadz, cuma 23. Meninggal waktu melahirkan. Waktu itu saya tidak hadir. Tapi Ibu Kartini sampai sekarang pahalanya mengalir. Kenapa? Ilmu. Ide-idenya. Wanita itu jangan cuma tinggal di rumah, nikah doang, enggak. Siapa yang mau masuk surga bersama Nabi? Urus anak yatim. Siapa yang mau bersama Nabi di surga seperti ini? Mau? Jadilah wanita pekerja. Jangan tinggal diam. Wanita yang hitam pipinya itu akan bersama dengan Nabi. Bukan hitam pipinya karena ditampar, bukan. Hitam pipinya tidak sempat berdandan karena dia jualan. Itu maksudnya itu. Enggak, karena mengurus banyak orang. Apa sih? Sabar. Bu. Yang keempat. Yang ketiga Quran. Ibu nyimpan Quran, buku Quran di masjid. Dipakai orang banyak, wakaf Quran lah, sedekah Quran lah, simpan Quran lah. Ada orang ngajinya enggak, kasihan ya, aku beliin Quran ya. Pahala ngalir itu. Tiap dibaca dapat pahala terus.
Ya Bu ya. Bu. 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 Simpan Quran. Hadiahin Quran buat anak. Kasih orang Quran. Enak itu, dia baca dapat terus pahala. Angkat tangan yang punya Quran di rumah. Yang punya lebih dari satu. Tugas ibu atamin. Semua Quran di rumah hatamin. Kalau cuma dipajang di rumah bukan Quran, mushaf. Kalau cuma tinggal di rumah tidak dibaca namanya mushaf. Tapi kalau dibaca Quran. Ibu punya tasbih. Ijazahkan tasbih itu dulu. Serah terima dulu dengan membaca surah Al-Ikhlas setiap biji-bijinya. Bacain dulu. Surah Al-Ikhlas dulu baru sah jadi milik kita. Sama Quran, nanti dihatamin dulu baru sah milik kita. Ya Bu ya? Bu. Kita mulai ceramahnya ya. Yang keempat, mata air. Mata air. Air mata. Beda itu. Dasar penonton Indosiar. Ku menangis. Bu. Dengerin. Yang keempat. Mata air. Mata airnya ke Begawan. Bu, mata air bikin sumur. Orang ambil airnya itu dapat pahala. Di rumah, kalau kita punya rumah, keluarin air satu kerang di depan rumah. Niatkan sebagai sedekah. Ya Bu ya. Jangan kerangnya di rumah di dalam semua. Siapkan satu kerang di depan supaya bisa digunakan orang. Bu, yang kelima, pengairan. Apa sih? Tabok-tabokan di belakang. Kenapa Ibu? Ada masalah dengan sumur Ibu? Kita bahas masalah sumur, dia tabok-tabokan di belakang. Yang kelima, apa Bu? Pengairan, termasuk got. Jangan mampet itu got. Alirkan itu. Ya Bu? Ada sampah di got, ambil. Itu pahala itu. Nggak boleh tergenang air, biarkan dia mengalir. Supaya tidak ada nyamuk. Ibu buang sampah, kasur dibuang. Mampet. Iya, pada waktu digali tuh, apa tuh? Got-got itu ternyata ada kursi di dalam. Ada sofa, ada kasur. Itu gak berpikir tuh. Itu yang menyebabkan banjir. Oh, enggak apa-apa. Katanya ibu, pertanyaannya, boleh nggak buang kotoran kucing di got? Itu memang tempatnya. Got isinya kotoran memang. Apa-apa. Kotoran anak ibu juga bisa di situ. Ibu pagi-pagi ngomongin kotoran. Kan aku jijian. Udah ya, aman ya Bu? Kalau jual buang makanan, itu kan siapa yang kalau makan tidak boleh ada tersisa. Kapan ada tersisa makanan itu bersaudara sama setan. Nggak boleh makan, satu butir nasi pun tidak boleh ada tersisa. Siapa yang menyisakan makanan berarti dia menjamu setan. Jadi harus bersih. Makanya prasmanan itu maksudnya prasmanan, ambil yang kau butuhkan. Kalau kau tidak makan daging, ada ikan. Kalau nggak ada ikan, ada telur. Nggak ada telur, ada ini. Itu diambil semua. Bagaimana tidak mau? Tidak tersisa. Saya Bu, maaf.
Dari dulu sampai sekarang makannya satu macam. Dan saya lihat anak saya, Masya Allah, juga makannya satu macam. Karena dia mungkin lihat saya, makannya satu macam. Maka piring saya bersih, saya lihat anak saya makan, alhamdulillah piringnya bersih. Kita tidak pernah macam-macam. Kalau banyak makanan, saya cuma ambil satu macam. Karena yang lainnya saya bungkus. Udah ya Bu? Yang pertama apa Bu? Wakaf. 2, masjid. 3, tahu nggak ini masjid? Nanti datang di hari kemudian. Di pada masa. Dipimpin oleh Masjidil Haram, di kanannya Masjidil Nabawi, di sampingnya Masjidil Aqsa, di belakangnya Masjid Aqsa Bintaro. Dia datang juga. Bersama pintunya yang tidak bisa saya buka dari tadi. Bu, dia akan datang mencari 3 golongan. Yang pernah membangunnya, menyumbangnya, yang pernah mengurusnya, dan yang pernah sholat di dalamnya. Alhamdulillah. Terakhir. Belum. Berarti Ibu mencatat. Yang keenam, pohon. Nanam pohon. Bu, pohon kecil pun, cabai atau apapun, itu mengalir pahalanya. Selama pohon itu ada, meskipun kita sudah meninggal, selama itu kita dapat pahala. Orang dulu pinter. Kalau ada anaknya lahir, hari-harinya ditanam bersama pohon. Jadi kalau anaknya ditanya, umurmu berapa? Seumur sama pohon. Iya. Bu, nanam pohon. Seandainya kiamat besok, hari ini kita masih nanam pohon. Saking pentingnya nanam pohon itu. Bu, bersedekah lewat pohon. Berapa semut yang bertengger di situ, itu pahala kita. Berapa ulat di situ, berapa makhluk Allah yang di situ, segitu pahalanya. Makanya nanam pohon, ya Bu. Biar dalam pot enggak apa-apa, yang penting kita tanam pohon. Terakhir karena waktu, 7. Karena banyak yang mau saya bahas Bu. Pokoknya selesai sampai jam 10 deh. Gak kerasa ya. Saya tadi mulai jam 9 loh. Gak kerasa ya. Tapi saya yang ngerasain. Lanjut Bu. Ulangi. 1, wakaf. 2, 3, 4, 5, 6, 1 lagi. Jalanan. Jalan. Jangan ada batu di jalan, duri di jalan. Bersihin jalanan Bu. Sampai sekarang saya tidak setuju tuh yang namanya polisi tidur. Orang jalannya udah mulus, dikasih polisi tidur. Berapa orang bisul setengah mati di situ. Orang hamil. Yang kasihan penjual telur. 20 polisi tidur. Pecah semua. Nggak mikir itu. Janganlah bikin polisi tidur. Ustadz katanya kenceng-kenceng. Aduh ya Allah. Tulis saja situ hati-hati. Daripada kita menghambat orang. Makanya banyak orang kecelakaan di jalan. Karena terjatuh. Gary Ishak. Kecelakaan tunggal. Mungkin karena dia ngerem. Uje. Gitu juga. Kasian loh Bu. Kayaknya bukan ibu-ibu yang bikin polisi tidur ya. Ya. Janganlah. Jalanan udah bagus. Ternyata bikin polisi tidur itu harus sesuai izin Kapolsek. Polsek setempat. Nggak boleh cuma karena gara-gara punya semen. Ya baiklah.
Ini bagus ini. Ah, plastik. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Mau tenang? Yang ketiga, tawakal. Bertawakal kepada Allah. Serahkanlah. Tawakal itu berserah diri ya kepada Allah. Sedangkan Hidup dan biramu agar senantiasa hatimu tenang. Kalau serahkan sama Allah. Bu, enak ya Bu kalau kita nyerahin sama Allah. Jangan bergantung sama manusia. Berharap sama manusia, hadirnya kekecewaan. Udahlah. Bu. Kecewa kan? Terakhir, sebelum kita mulai ceramahnya. Yang keempat, mau tenang, tulis. Menjemput. Mau tenang, menjemput. Dengerin. Menjemput. Apa artinya? Jangan menunggu. Bergerak. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang. Labbaik, aku datang. Jadi kalau mau tenang, jangan menunggu. Jemput rezekimu. Ke masjid. Bergerak. Jangan. Jamaah. Wasari'u. Bersegera. Jangan lambat. Menuju. Menjemput rezeki. Kalau ibu menunggu rezeki. Maaf ya Bu. Sisa kalong. Menunggu buah. Ambil kayu. Sodor. Kalau perlu manjat. Kalau perlu ambil batu lempar. Supaya dapat buah. Betul tidak? Jangan menunggu. Makanya saya maaf ya, jangan tersinggung. Sayalah ustadz yang tidak mau datang tanpa dijemput. Saya mau dijemput. Memangnya saya kuntil anak. Memangnya saya jalangkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Orang bertanya, kenapa sih ustadz harus dijemput? Ya iyalah supaya panitia tenang, jamaah tenang. Betul tidak? Coba kalau saya tidak dijemput, udah di mana? Kalau kan saya dijemput, udah di mana? Saya tidak pernah telat. Yang telat penjemputnya. Betul tidak? Itu acara Bekasi sudah menjemput. Bu, jemput ya. Menuju ya. Bersegera ya. Datang ya. Ibu enggak tenang enggak nungguin anak? Enggak tenang. Jemput anak di sekolah. Betul tidak? Ada orang pulang dari tanah suci. Enggak tenang kita. Jemput di bandara. Tenang kok itu. Jemput. Jadi segala sesuatu disegerakan. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Menjemput Ramadan. Sekarang karena waktu tulis. Rajab puasakan 10 hari. Rajab puasakan 10 hari. 1 sampai 10 Rajab dipuasakan. 1 sampai 10. Ini kan 1 bulan. Berarti yang dipuasakan sepertiganya. Kalau Rajab yang dipuasakan sepertiganya. Nanti kalau Sa'ban seperduanya. Setengahnya.
Nanti Ramadan 1 bulan. Jadi perut ini tidak kaget. Udah dilatih 10 hari di bulan Rajab. Baru dilatih lagi setengah bulan di bulan Sya'ban. Jadi nanti Ramadan aman. Ibu Ramadan. Kayak orang sakaratul maut perasaan. Bu. Siapa yang menghidupkan tanggal 20 ya Bu? Siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab tidak dimatikan hatinya. Bu, mau semangat bekerja, mau semangat ibadah, mau hidupkan hati. Tidak semua orang bisa masuk ke masjid. Ini yang masuk ke masjid adalah orang-orang pilihan. Lagi 9 menit. Bu, mohon maaf ya. Kita harus berbagi waktu ya. Ibu, sekarang saya tulis. Minta tolong, tulis. Tulis. Kalau bulan depan saya tidak datang kan? Beda lagi ustadznya. Kalau begitu saya kasih amalan bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Rajab, malam pertamanya Rajab. Di malam tanggal 20 ya Bu. 1 Rajab kan bertepatan tanggal 21 Desember. 20 Desember itu malamnya, malam 1 Rajab. Jadi situlah kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Lalu perbanyak baca istighfar. Rajab itu bulannya Allah. Dari situlah kita mulai baca surah Al-Ikhlas 100 kali setiap malam, tiap subuh. Ya Bu? Bu, siapa yang puasa malam pertama, hari pertama Rajab, pahalanya 3 tahun. 2 harinya 2 tahun. 3 harinya 1 tahun. 4 harinya 11 bulan. 5 harinya 10 bulan. 6 harinya 9 bulan. 7 harinya 8 bulan. 8 harinya 6 bulan. Segitu terusnya. Jadi makin kurang. Sementara Rajab, Bu, Rajab kan bulannya Allah kan? Perbanyak istighfar Rajab. Istighfar. Coba tarik nafas. Lepaskan dengan istighfar. Enak kan? Coba tarik dulu. Itu diturunin. Coba tarik lagi. Enak. Jangan dibalik. Astagfirullah. Dilepaskannya. Bukan pada saat ditariknya. Jangan. Tarik dulu. Baru lepaskan. Jadi turun. Turun. Sama kalau kita salat. Pendek ya. Ya. Nih. Coba. Kalau kita salat assalamualaikum ke kanan kan. Baru salam ke kiri lagi. Berapa kali salam? Berapa kali? Berapa kali? Hidup ini kan 2 kali salam. Datang. Assalamualaikum. Nanti pulang. Assalamualaikum. Makanya salat kita 2 kali salam. Ini anak bingung. Ngapain itu orangnya? Jemaah. Yang di kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam hati berkata, selamat datang wahai salat asar. Kalau kita salat duhur. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tutup salat duhurku. Sudah paham? Jadi sebelum ditutup salatnya, sambut dulu salat berikutnya. Kata Allah, malaikat jagain hambaku. Dia ada rencana mau salat asar. Nanti kalau salat asar lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tutup salat asarku. Dalam hati.
Nggak usah ngomong, selamat datang. Nggak usah, dalam hati. Mau diomongin lagi dia. Orang bilang dalam hati. Dalam hati. Udah paham sampai di sini? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salatku yang sekarang. Makanya kita senantiasa terhitung orang yang lagi sholat. Karena ada rencana untuk sholat. Niat itu belum dilakukan sudah dapat pahala. Udah bu? Udah, sekarang angkat tangannya. Kalau udah sholat, ya Allah. Kalau udah sholat, pasti begini kan? Ulang. Pasti begini kan? Masa ibu awet? Ya jangan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat tangannya. Simpan di sini. Sampai turun ke dada. Bacaan mulutnya. Jadi ada bacaan mulut, ada bacaan hati. Bacaan mulutnya Astaghfirullah al-azim. Dengerin. Startnya dari sini, finishnya dari sini. Coba. Selama ini baca gitu kan? Nah, di hatinya dong. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Ulangi. Wah, hilangkan susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Sini. Dukanya di mana? Di sini. Sakitnya tuh? Udah paham sampai di sini? Amalin ya. Amalin. Bu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkanlah susahku dan dukaku. Enak itu. Nah sekarang. Istighfar juga bisa dibaca pada saat kita bangun tidur. Coba dengerin. Nunggu dulu. Tadi hilangkan susahku dan dukaku. Habis itu baca istighfar 3 kali lagi. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa. Tapi kalau nggak bisa panjang itu aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni aku. Jikalau bacaanku tidak sempurna. Astagfirullahaladzim, ampuni aku jikalau gerakanku tidak sempurna. Astagfirullahaladzim, ampuni aku jikalau aku kurang khusyuk. Itu yang dilakukan sesudah sholat. Istighfar 3 kali. Bu. Terakhir. Istighfar ketika bangun tidur. Kalau kita tidur, yang pertama dilakukan buka mata. Buka mata sambil baca apa bu? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Gini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa nusur. Mata terbuka langsung ucapkan kalimat yang pertama diucap alhamdulillah. Tapi kalau membangunkan orang, kalimat yang pertama dia dengar assalamualaikum. Jadi kalau membangunkan anak, assalamualaikum. Tapi sisi kanannya, bangun. Salah, assalamualaikum. Oke bu. Apa tuh? Khusyuk. Yang pertama, ampuni aku jikalau bacaanku tidak sempurna. Ampuni aku jikalau gerakanku tidak sempurna. Ampuni aku jikalau aku tidak khusyuk. Ya, aman ya bu? Amalin ya bu? Inilah gunanya pengajian. 1, 2, 3.
Mengaji. Tu dua tiga. Mengolah jiwa. Kalau olah tubuh namanya olahraga. Kalau tidak olahraga bisa sakit. Karena tubuhnya tidak diolah. Kalau jiwanya tidak diolah, namanya gila. Olah jiwa. Sakit jiwa. Makanya selalu pengajian. Oke? Supaya mengolah jiwa. Oke? Kalau persendian enak, kaku. Karena mungkin olahraganya kurang. Tapi kalau jiwanya bermasalah, ngomong sendiri. Itu sakit jiwa. Makanya sering-sering datang pengajian. Ya. Terakhir. Istighfar ketika bangun tidur. Tarik nafas. Setelah itu bangun tidur, langsung duduk. Duduk. Tunggu ya, 1 menit lagi. Duduk. Duduk. Jangan turun dari tempat tidur dulu. Kumpulin nyawa. Nyawanya belum ngumpul itu. Jangan langsung bangun. Bangun dulu baru duduk. Ada orang ceramah begini modelnya. Ada saya. Makanya Trans TV kontrak saya 30 tahun. Karena pecicilan. Dengerin. Duduk. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku jikalau kau berdosa kepadamu. Tarik lagi. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosaku jikalau kau berdosa pada tubuhku. Tarik lagi. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosaku jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Nih, minumnya. Nggak mau. Itu kan minumnya emaknya. Ini minuman. Itu buat anaknya aja. Ini buat ibu. Hati-hati loh kalau anak yang minum. Pasti sisa makanannya masuk dalam air. Bu, lanjut. Ulangi istighfar pertama kepada Allah. Istighfar kedua, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Yang ketiga, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Ibu-ibu angkat tangannya semuanya. Bu, kalau berdoa tangannya diangkat. Namanya juga minta. Masa orang minta begini? Minta. Kebuka lagi. Dengerin. Beritahu aku ya kalau dia kebuka lagi. Coba angkat tangannya. Kalau berdoa tangan diangkat, Bu. Tapi tangan diangkat ada caranya. Nggak boleh tangannya disejajarkan begini. Ini agama beda. Se sakene. Tuh, nggak boleh. Jangan juga begini, Bu. Nggak boleh. Apalagi begini. Ini agama Yahudi Nasrani. Kita mengangkatnya begini. Jangankan berdoa. Duduk-duduk pun begini nggak boleh. Itu dilarang. Gini. Makanya orang bertempu dagu nggak boleh. Jangan ya, Bu. Karena itu berdoanya agama lain. Kalau kita gini. Tangannya berbentuk mangkok. Maaf ya, Bu, kalau saya ceramah banyak praktek. Supaya bisa diamalin. Daripada banyak ngomong nggak ada amalnya. Nih, gini. Tingginya jadi gini, kayak mangkok, mengenada. Tu dua tiga. Menada. Menada. Tangannya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Jangan berdoa. Amin. Sini. Hati yang berdoa. Oke? Atau sejajar wajah. Kalau mengenada meminta di sini. Kalau mengangkat sejajar wajah itu lebih khusyuk. Ya Allah. Itu. Karena kalau begini masih bisa tergoda. Ada lagi satu, Bu. Diangkat. Tapi perempuan tidak boleh. Hanya untuk laki-laki. Semangat.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu buat laki-laki. Perempuan tidak boleh. Karena perempuan cuma 2, laki-laki boleh 3. Karena laki-laki aman. Kalau perempuan tidak boleh. Karena ada aurat. Nggak usah dibahas. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astagis. Ayo pejamkan mata, minta. Mudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah, ringankan ya Allah, mudahkan segala urusanku. Allahumma inna nabiyyi lima syana bila aqna bitaqajjam min nabil api bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu Muhammad walhamdulillahi alamin. Amin. Sekarang angkat tangan semua. Satu tangan. Simpan ke lantai. Innallazi farada alaika Quran naraduka ila ma'at. Kembalikan aku di tempat ini lagi untuk bermajelis. Jangan jadikan ini majelis terakhirku. Angkat tangannya sejajar tangan saya. Kalau kita tawaf kan angkat tangan kan? Kenapa di tangan diangkat sejajar Hajaratul Aswad? Baru kita cium. Karena kita tidak sempat mencium Hajaratul Aswad. Kalau ini angkat tangan sejajar dari tangan saya. Karena tidak mungkin kita salaman. Kalau saya salaman satu-satu, Bu. Angkat tangan dulu. Simpan ke dada. Maafkan ya kalau ada salah-salah kata saya ya. Kalau saya pecicilan. Karena itu dari sononya. Angkat tangan lagi. Assalamualaikum.